Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Turoa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di GCR yang ditugaskan oleh dosen mata kuliah pengantar ilmu pertanian. 1. Pertanian adalah kegiatan seseorang yang sedang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di sekitar dan bisa digunakan oleh masyarakat. Komoditas yang ada di Pamekasan yang A. Tanaman pangan, yaitu padi. B. Perkebunan, yaitu tembakau. C. Peternakan, yaitu sapi potong. D. Hortikultural, yaitu buah-buahan. Munculnya sebuah pertanian yaitu ketika suatu masyarakat didorong harus mampu menjaga kesediaan pangan hingga bisa bertahan hidup untuk diri sendiri, keluarga, dan kelompok. Pada saat itulah pertanian memaksa mendorong agar muncul peradaban. Seiring berjalannya waktu, akhirnya peradaban pun muncul dan perubahan dalam sistem kepercayaan alat-alat pendukung kehidupan dan juga kesenian yang diadopsi dengan beragam teknologi pertanian dan yang sangat sederhana hingga modern di era revolusi industri. Akhirnya dengan adanya era ini, negara Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya yang sangat melimpah menjadikannya sebagai negara agraris yang identik dengan pertanian. Dengan berkembangnya zaman teknologi pertanian pun semakin canggih, pertanian pun bisa mengelola sumber daya alam yang banyak dan bisa menghasilkan lebih banyak tanpa berlama-lama. Karena bukan tenaga kerja manusia saja yang mereka pakai, tapi tenaga kerja teknologi pun pertanian yang mereka gunakan. 4. Tantangan sektor pertanian secara umum. 1. Kurangnya ketersediaan bibit, pupuk, dan pestisida. 2. Kurangnya dana yang tidak memadai. 3. Kurangnya teknologi inovasi pertanian. 4. Kurangnya pendidikan, entah itu formal dan non-formal. Tantangan sektor pertanian secara khusus yaitu tanaman padi. 1. Rendahnya produktivitas. 2. Banyaknya hama. 3. Kurangnya varietas unggulan. Tanaman tembakau. 1. Kurangnya kesuburan, banyaknya serangan hama, kurangnya modal, dan lain-lain. Sedangkan dalam pertanian hortikultural atau buah-buahan yaitu banyaknya hama dan penyakit. 2. Rendahnya harga pemasaran. Input atau faktor produksi dalam pertanian yaitu modal, tenaga kerja, skill, irigasi, tanah atau sumber daya alam, pupuk, pestisida. Input atau faktor produksi padi yaitu sawah atau lahan, kurang luasnya lahan. 2. Pupuk. 3. Tenaga kerja. 4. Benih. 5. Pestisida. Input atau faktor produksi ternak sapi potong yaitu 1. Lingkungan yang bersih, letak lintang, aliran udara yang luas, ketinggian tempat, pusat tekanan tinggi. Pengelolaan pasca panen dan pemasaran produksi pertanian.
Pengelolaan pasca panen adalah kegiatan suatu komoditas sebuah hasil pertanian segera setelah komoditas tersebut dipanen. Sedangkan pemasaran produksi pertanian adalah penjualan sebuah produksi berupa komoditas pertanian yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen agar bisa memuaskan konsumen. Proses pasca panen tanaman padi yaitu pemanen apabila sudah waktunya, merontok apabila sudah waktunya, pengeringan, penggilingan, penyimpanan. Proses pemasaran tanaman padi yaitu petani menjual ke pedagang atau penggiling. Padi atau beras dijual ke pedagang besar, setelah itu dijual ke konsumen secara langsung atau diasongkan ke tempat penjualan beras. Proses pasca panen tanaman tembakau. Proses pasca panen tanaman tembakau sangatlah berbeda dengan tanaman lainnya, karena tanaman tembakau membutuhkan 3-8 minggu. Proses pemasaran tembakau. 1. Tempat yang strategis. 2. Produk yang bermutu. 3. Harga yang kompetitif. 4. Promosi yang gercep atau cepat. Proses pasca panen buah-buahan. 1. Pendinginan awal, sortasi, pencucian atau pembersihan, degraining, pelipisan, fumigasi, pengemasan atau pengepakan. Proses pemasarannya, harus tahu tentang buah-buahan, penjualan buah yang berkualitas, mencari produsen terpercaya. Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta mempraktekkan terus-menerus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pengembangan dan bidang pertanian. Kelembagaan pertanian yang berada di Pamekasan yaitu tanaman tembakau. Perannya yaitu untuk mengawasi apa yang dibutuhkan dalam sektor pertanian seperti beberapa faktor-faktor pengembangan pertanian. Fungsinya kelembagaan tersebut yaitu mengatasi pemasaran yang berada di sekitar pertanian dalam sebuah kelembagaan tembakau dan bisa efisien. 8. Akan berusaha mengembangkan sektor pertanian dan mencarikan informasi terhadap cara pengembangan sektor pertanian yang ada di luar agar bisa dibuat inovasi-inovasi bagi sektor-sektor pertanian yang ada di Indonesia dan bisa mengembangkan sektor-sektor pertanian yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.